Ibunda Solihah? Insyaallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin al-mab'usu rahmatan lil alamin. Baik pemirsa TPRI Sumatera Utara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu studio yang telah berhadir, alhamdulillah senang sekali hari ini kita kembali bertemu pada acara yang kita tunggu-tunggu, pada program Islam Rahmatal Lil Alamin. Berkat kerjasama antara Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara kita cintai dengan pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia Sumatera Utara. Kita berharap semoga acara ini acara yang benar-benar bermanfaat, membawa berkat dan maslahat, menginspirasi dan mencerahkan umat, dan terus menebar spirit Islam rahmatan lil alamin kepada semua umat. Ibunda Solihah? Insyaallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik pemirsa TPRI Sumatera Utara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, hadir bersama kami di studio dari Majelis Taklim yang pertama dari Ubudiyah Jalan Pancing Taduan Kota Medan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kemudian hadir juga bersama kami dari Majelis Taklim Jamiatul Arafah Jalan Denai, Sukaramai, Kecamatan Medan Area. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TPRI Sumatera Utara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, hari ini alhamdulillah kita akan mengangkat tema yang sangat menarik dan sangat relevan dengan momentum saat ini, yakni tema hikmah haji dan kurban. Insya Allah telah hadir bersama kita narasumber kita, penceramah kita, Al-Ustadz Al-Mukarram, Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Cerah aja wajah Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, seperti biasa ada pantun khusus untuk narasumber kita. TPRI Media Pemersatu Bangsa, konten programnya menarik dan berkualitas. Ustadz Tifatul Sembiring narasumbernya menebar Islam rahmatan lil alamin dengan santun dan cerdas. Masya Allah pemirsa TPRI Sumatera Utara yang dicintai Allah Ta'ala, nanti kita akan juga memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Tapi sebelumnya kita simak dulu bagaimana sebenarnya perjalanan ibadah haji dan kurban itu kepada Al-Ustadz Falyatafaddal Mashkura. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang di studio maupun yang menyaksikan di rumah masing-masing, Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Sadaqallahu azim. Kalau kita naik berbabu, jangan lupa membawa panci. Masya Allah. Kalau udah ceramah depan ibu-ibu, mulut ini rasa terkunci. Allahu Akbar. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Sehat ya?
Kalau di TV ini mesti banyak senyum, Bu. Ya, sedekah paling mudah itu adalah senyum. Basyasyatul wajah, kata Rasulullah SAW. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas mengenai hikmah daripada haji dan kurban. Saya tadi bacakan surat Al-Hajj, surat haji, ayat 1 dan 2. Tapi yang dibahas soal kiamat, Ustaz. Betapa dahsyatnya di kiamat itu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ini berarti ayatnya Makkiyah ya. Ya ayuhan nas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu Madaniyah itu. Turun di Makkah. Wahai manusia, takutlah engkau, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Karena sungguhnya guncangan pada hari kiamat itu, gempa pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Mungkin kita pernah mendengar di Aceh itu 9,8 skala Richter. Ya, 125.000 orang meninggal. Ya, hari kedua saya sudah sampai di sana. Tanggal 27 Desember tahun 2004. Jadi kalau ada yang nonton video di SCTV itu kami yang ngambil. Video pertama yang muncul di televisi nasional. Waktu itu dahsyat, memang dahsyat sekali. Seperti kiamat. Ya. Nah, mungkin di hari kiamat itu syai'un azim, mungkin 20 skala Richter, mungkin 25 skala Richter. Allah cirikan bagaimana dampaknya. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di hari yang kalian lihat ketika seorang ibu yang tengah menyusui bayinya dia lemparkan dari pangkuannya. Ya, itu saking paniknya. Padahal selama ini kalau ada ibu-ibu lagi menyusui, duduk di kursi, ya, bahkan tertidur tak pernah anak terlepas. Ya, tapi waktu itu saking paniknya dia lemparkan. Dia buang anaknya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Setiap yang hamil gugur. Perempuan yang hamil gugur. Hewan-hewan yang mengandung keguguran. Ya. Wa taran nasa sukara ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kalian lihat itu manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk, tapi azab Allah sangat kerasnya. Itu situasi hari kiamat. Itu mau kita hadapi nanti Bapak Ibu sekalian. Pasti ya, keyakinan kita sebagai orang beriman. Beriman kepada yaumul akhir atau yaumul kiamat. Ya, itu akan kita alami nanti. Jadi saya renungkan, saya baca tafsir daripada ayat ini. Kenapa Allah berbicara tentang kiamat? Memang kalau kita lihat prosesi haji itu. 8 Zulhijjah orang berangkat ke Mina. 9 Zulhijjah orang menuju Arafah. Nginap di Muzdalifah, balik ke Mina. Ya. Kemudian tanggal 10, 11, 12 di Mina. Ya. Orang-orang yang pergi haji tidak merayakan hari raya Idul Adha. Jadi hajinya itu ya Arafah itu tanggal 9, Al-Hajju Al-Arafah. Orang yang tidak pergi haji itu yang merayakan Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Di situ orang berpidato, ya, berkhutbah Idul Adha. Jadi saya perhatikan ya dulu ya, saya alhamdulillah haji pertama tahun 96 itu. Ya, waktu Bu Tin meninggal tuh. Itu tuh saya haji pertama itu. Saya lihat ya, dulu belum seperti sekarang Ustaz. Sekarang ada handphone apa, dulu nggak ada. Ya. Dulu kita telepon genggam itu belum ada. Kalau mau telepon ke telepon umum bayar mahal. Ya. Mahal, kita rasakan 36.000 waktu itu satu kali ini mahal ya. Karena waktu itu harga uang tidak seperti sekarang. Nah sampai saya lihat di Arafah itu seolah-olah menggambarkan kita di padang mahsyar. Belum ada kabut-kabut air macam sekarang. Dulu kita berpanas-panas, ya, nempel di kemah gitu, panas terbuka. Berkeringatlah kita semua itu, ya. Kemudian juga nanti ketika kita menginap Ustaz, di Muzdalifah itu mabit, itu kan nggak boleh pakai atap. Jadi taruh alas, bergeletakanlah itu sampai ke kaki-kaki bukit itu. Seperti baru ditiupkannya satu kali sangkakala itu. Mati semuanya, tergeletak semuanya tanpa daya. Kita nggak boleh pakai atap, begitu syaratnya. Ya. Kemudian prosesi itu menggambarkan kita hanya pakai 2 potong kain. 2 potong kain saja. Laki-laki
Satu di atas, satu di bawah, tidak boleh berjahit. Ya, perempuan ada pakaiannya. Begitulah mau raja dia, mau presiden, mau menteri, mau apa, mau tukang sayur, sama aja. Nah, nanti di hari kiamat tuh manusia dalam keadaan telanjang bulat sama sekali. Telanjang bulat. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Setelah ditiupkan sangkakala kedua itu, bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya. Maka ditiupkan sangkakala kedua, maka manusia bangkit dari kuburnya, pecah dia punya kuburan. Seperti keluarnya tunas yang muda dari tanah yang gembur di musim hujan. Begitu manusia tumbuh nanti. Ila rabbihim yansilun, bersegera-segera menuju kepada Allah, kepada mahsyar. Nggak ada yang santai-santai gini, yang ngantuk-ngantuk dengerin Ustaz ceramah, nggak ada. Ya. Bersegera-segera dikumpul. Padang mahsyar? Padang itu tempat yang luas, licin. Seperti lantai keramik, tapi nggak ada natnya, nggak ada garis-garisnya, licin tuh. Ya, kalau digelindingin bola tuh nggak berhenti dia, karena tidak ada friksi kinetisnya. Mahsyar berkumpul, minal awwalun wal akhirun, disitulah manusia akan dikumpulkan. Ini prosesi haji ini seolah-olah menggambarkan itu, Ustaz. Betul. Ya, luar biasa itu. Jadi intinya semua rukun Islam itu mengarahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, dan itu untuk persiapan kita memasuki surga Allah dengan syarat manusia yang bertakwa. Masya Allah. Wallahu a'lam. Kurang lebih gitu, Ustaz. Masya Allah. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Masya Allah, Ustadz Tip telah membuka kajiannya dengan penjelasan yang menggugah jiwa kita semuanya. Kita teringat langsung bagaimana huru hara hari kiamat. Tentu kita yang hadir dan pemirsa di rumah semakin penasaran. Nah, ibu-ibu di studio, siapa yang ingin bertanya? Persilahkan. Saya Ustaz. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri Ustaz. Nama saya Nur Sahada Lubis dari Majelis Taklim Ubudiyah Jalan Pancing Medan. Saya ingin bertanya Ustaz, adapun yang ingin saya tanyakan ialah apakah latar belakang Hari Raya Idul Adha itu yang terjadi pada saat sekarang ini? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu Lubis tadi ya, dari Jalan Pancing. Jadi apa background, khalfiyah, latar belakang daripada haji itu sendiri, sejarah ya. Tidak lepas dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah alaihissalam, sejarah perjuangannya. Ya. Ibrahim alaihissalam ketika punya istri Siti Sarah tidak punya anak. Lama nggak punya anak sampai usia beliau 86 tahun belum punya anak. Beliau menikah dengan Siti Hajar. Ya. Itu ya dulu pembantunya lah semacam begitu, ya. Kemudian menikah, lahirlah Ismail pada usia 86 tahun. Baru punya anak satu, kata Allah, antarkan anakmu ini kepada Bakkah. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Imran, bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata. Dulu namanya Bakkah. Antarkan ke Bakkah, itulah rumah awal. Sekarang menjadi Makkah. Awalnya Bakkah. Bakkah namanya. Berangkatlah bertiga nih. 3 beranak Ibrahim. Itu jalan kaki, Bu. Jalan kaki dengan Siti Hajar sampailah di situ tuh. Begitu sampai bikin kemah, persediaan makanan ala kadarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim tarji' ila Baitul Maqdis." Ya, bayangkan tuh udah jalan lebih 1000 kilo tuh Ustaz. Ya. Dari Palestina, Yerusalem sekarang ya, Darussalam. Ya. Nama dulunya Darussalam, diganti Israel menjadi Yerusalem. Di situ Masjidil Aqsa itu kan. Ya. Jalan tuh ribuan kilo. Kata Allah, balik kembali ke Baitul Maqdis. Nah, Ibrahim ini patuh orang. Aslamtu li rabbil alamin. Itu Ibrahim. Tunduk.
Baliklah, dikejarlah sama Siti Hajar. Ini enak aja main tinggal-tinggal. Berangkat tadi bertiga, pulang masa kita ditinggal. Kejar. Ya Ibrahimu, aina tadhhab? Engkau enggak kemana? Ibrahim enggak bisa jawab. Melangkah lagi lah Ibrahim itu. Dikejar lagi. Dipegang lagi. Aina tadhhab wa tatrukuna fi hadzal wadi alladzi laisa fi insun wala syai'un. Tega engkau tinggalkan kami di sini. Di satu lembah yang tidak ada seseorang pun enggak ada. Boro-boro pohon, air tak ada. Ya Allah. Ibrahim nggak bisa jawab. Sebagai laki-laki dia harus bertanggung jawab. Apalagi sebagai suami, nggak pantas ninggalin anak istri di tempat sepi begitu. Dikejar lagi, dipegang lagi. Allah wa maraka bihada. Apakah ini perintah dari Allah? Ini ditulis dalam hadis Sahih Bukhari ini. Sabda cerita ini. Sabda Rasulullah SAW. Dan ayo na'am. Inilah pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ibrahim. Betul perintah Allah. Maka surutlah langkah Ibrahim ke belakang. Ditatapnya kepergian Ismail itu dengan penuh cucuran air mata. Idzan la yudayyi'una. Jika demikian, niscaya Allah tak akan menyia-nyiakan hidup kami. Pergilah Ibrahim terus. Kalau di Medan ini kan kita berpisah nggak romantis, Bu ya. Satu tikungan hilang tuh orang kan. Nah, tapi kalau di padang pasir mulai dari besar, mengecil, sampai di ufuk tuh kaki langit, titik hitam hilang. Ya Allah. Tidak lepas dari tatapan Siti Hajar. Itu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berdoa, dia berlutut setelah tidak terlihat. Itu dimuat dalam surat Ibrahim ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Rabbana liyuqimus shalah. Itu Ibrahim doanya. Ya Allah, aku tinggalkan belahan jiwaku di satu wadin lembah. Biwadin ghairi dzi zar'in, enggak ada apa-apa pun ya Allah. Aku minta ya Allah semoga mereka mendirikan salat. Itu permintaannya, bukan minta uang, bukan minta makanan gandum roti dulu, tapi adalah diminta dulu hal-hal yang supaya mereka tetap beribadah. Ya. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilahim. Ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung untuk datang ke sana. Condong. Kita pun pingin pergi haji semua, Bu ya? Pingin kan? Ada yang enggak kepingin? Semuanya kita pingin, insya Allah tahun depan kita berangkat. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Jangan tanya daftarnya kapan dan sebagainya. Karena ada orang kalau diizinkan Allah berangkat. Allah. Insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Kemudian warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berilah mereka rezeki dari samarat, dari buah. Ya. Jadi buah itu sekarang buah apa yang enggak ada di Makkah? Ya, semua nanas ada, jeruk ada, apel ada, pisang ada. Buah apa lagi? Kurma apa lagi? Ya, pete, Bu, jering ada, Bu, jengkol, Bu. Ya, ada tuh di Makkah. Nah, saya mampir di warung Betawi itu, ya. Ada ibu-ibu dari Malaysia tanya, "Pakcik, masih ada jering yang kemarin?" Saya bilang, "Bu, jauh-jauh dari Malaysia, cari jering ke sini," saya bilang gitu. Ada samarat karena permintaannya samarat, permintaannya bukan bukan syajarat, mintanya buah. Pohonnya nggak ada di situ, Bu, tapi buahnya ngumpul semuanya di situ. Karena itulah doa Nabi Ibrahim. Jadi luar biasa Ibrahim ini mendoakan dan lama nggak jumpa dengan istri dan anaknya, pas pulang kembali. Ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, di dua ayatnya. Nah, beliau kembali ke Makkah, ternyata orang sudah ramai. Tapi Allah menguji lagi. Ya, sembelih anakmu. Ya Allah. Disembelih, Bu. Betul-betul disembelih. Penyembelihan betul-betul terjadi. Darah segar menyemprot ke tangannya, membasahi kedua tangan Ibrahim. Beliau yakin betul setelah menyembelih Ismail. Ya, tapi Allahu Akbar, Allah ganti sembelihin itu dengan seekor kibas. Kibas. Ya. Jadi bukan Allah bilang, "Him,
sembelih aja nanti kau ganti. Ya Ibrahim sekarang juga berani begitu kan. Tapi ini diuji sampai puncak sekali Nabi Allah Ibrahim. Ya. Jadi itu background dan background haji di masa Rasulullah SAW tentu puncak perjuangannya. Nanti tentu akan kita ulas lagi kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu. Nah ini perjuangan Rasulullah SAW. Tapi latar belakangnya dua itu. Perjuangan Rasulullah 13 tahun lamanya di Makkah, 10 tahun di Madinah, sampailah kepada haji. Jadi haji itu puncak perjuangan. Baik, Ustaz. Haji puncak perjuangan, Masya Allah. Kisah yang sangat inspiratif bagi kita semua. Kita tahan dulu Ustaz, kita jeda sejenak. Kita saksikan yang satu ini. Baik pemirsa TPRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ibu-ibu soliha di studio, ibunda soliha, Masya Allah, penjelasan dari Ustaz Tip sangat menarik terkait bagaimana kisah dari haji dan kurban. Tentu kita semakin penasaran. Ibu-ibu soliha, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Ustaz. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sumarni dari Majelis Taklim Jamiatul Arafah, Jalan Denai, Sukaramai, Kecamatan Medan Area. Izin bertanya Ustadz, yang perlu saya tanyakan, kapan terjadinya Hajatul Wada? Dan mengapa disebut Hajatul Wada Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Silakan, kapan Hajatul Wada itu terjadi? Ya, haji yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi pasca berhijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian, artinya Rasulullah sudah berusia 53 tahun ya. 40 tambah 13 ya. Beliau berhijrahlah ke Madinah. Nah, sampai 6 tahun itu beliau nggak bisa kembali ke Makkah. Karena pasti akan diserang, pasti akan dibunuh oleh kaum Quraisy, ya. Beliau pernah curhat juga di hadapan Bilal bin Rabah waktu itu. Ala laita sya'ri hal abitani lailatan biwadin wa hauli idkhir wa jalil. Itu beliau bersyair dan air mata beliau menggenang. Saking rindunya kepada Makkah. Ya kita kan juga rindu sama kampung kita kan. Makanya orang mudik itu luar biasa, susah ditahan-tahan. Ya, Rasulullah juga begitu rindu kepada Makkah. Udah lama sekali nggak balik. Ya, demi kehormatanku kata Rasulullah, aku rindu untuk bermabit di tepi sebuah lembah di kota Makkah. Sementara di sekelilingku melambai-lambai rumput ifkhir wa jalil. Nah, itu syair beliau itu terkenal gitu ya. Ya, di sana tahun ke-6 Hijriah, 6 tahun setelah berhijrah, beliau bermimpi untuk berhaji ke Makkah. Mimpi Nabi itu perintah, wahyu. Kemudian berangkatlah kurang lebih 3.000 orang itu. Jamaah haji berangkat tapi tertahan di Hudaybiyah. Itu namanya Sulhu Hudaybiyah. Abu Sufyan mengatakan, ya Muhammad, kami gak kasih jaminan kau untuk masuk ke Makkah. Gak ada jaminan keamanan. Kau masuk, hancur. Gitu kira-kira. Berjanjianlah. Itu namanya perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7, nah Rasulullah SAW beserta para sahabat berangkat ke Makkah, tapi bukan haji, umrah saja. Karena sesuai kesepakatan perjanjian Hudaybiyah tadi. Tahun ke-8 Hijriah, orang Quraisy sekutunya itu berkhianat terhadap perjanjian, maka Rasulullah menyerbu Makkah, namanya Futuh Makkah. Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, tahun ke-9 Hijriah itu Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah, ya Abu Bakrin, engkau pergi ke Makkah berhaji. Ya, berhaji. Jadi Rasulullah nggak ikut, Rasulullah tetap tinggal di Madinah. Itu diikuti oleh 70.000 jamaah waktu itu, tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah barulah terjadi Hajatul Wada. Yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, ada yang mengatakan 110.000 orang, ya.
ada yang mengatakan 130.000 orang. Jumlah jamaah waktu itu memang ramai sekali. Rasulullah SAW itu sangat terharu. Jadi Rasulullah itu berhaji dalam hidupnya cuma sekali. Itulah haji pertama Rasulullah SAW dan juga itulah haji perpisahan. Wada maknanya perpisahan. Ya, wada itu perpisahan. Ya, haflah wada itu syukuran atau apa perpisahan. Ya, jadi perpisahan. Nah, Hajatul Wada haji perpisahan. Di mana Rasulullah melihat ya ribuan, ratusan ribu ya. Jadi beliau teringat lagi kepada peristiwa-peristiwa yang lalu ya, luar biasa. Sekarang orang berkumpul datang dari seluruh penjuru Arab di tengah lautan padang pasir. Suasananya mengharu biru memang waktu itu. Nah, itu disebut sebagai peristiwa Hajatul Wada. Baik Ustadz ya, penjelasan yang menarik terkait Hajatul Wada. Tentu kita ingin lebih gali bagaimana sebenarnya haji wada itu yang sesungguhnya. Kepada Ibu Solihah, siapa lagi ingin bertanya? Saya Pak Ustadz. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Juhelma dari Majelis Taklim Ubudiyah Jalan Pancing, Teduan, Medan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Pertanyaan saya, mengapa Hajatul Wada itu begitu fenomenal Ustadz? Dan peristiwa apa yang terjadi sebelumnya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih langsung ya Ustaz ya. Jadi Bu Delma, kenapa ya Hajatul Wada itu begitu fenomenal, bahkan khutbah Rasulullah SAW itu begitu menggetarkan. Karena Rasulullah memberikan isyarat bahwa beliau akan wafat. Ya Allah. Itulah perjumpaan terakhir para sahabat dalam jumlah besar ya. 130.000 orang yang menatap wajah Rasulullah SAW. Tidak bergeming. Terdiam, terpaku suasana waktu itu. Di hati Rasulullah SAW sendiri luar biasa. Beliau berkata, Ayuhan nas, isma'u qawli wa'qilu, fa inni la adri, la'alli la alqakum min ba'di amin hadha, bihadal mawaqifi abada. La tarji'u ba'di kuffara, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Terdiam semua. Wahai manusia, dengarkanlah wasiatku ini. Dan pikirkan, renungkan oleh kalian karena sudah sampai kabar kepadaku. Mungkin tahun depan kita nggak bisa jumpa lagi di sini selama-lamanya. Janganlah engkau kembali kepada kekafiran sepeninggalku. Dan sebagian dari kalian akan memukul leher saudaranya sendiri. Artinya akan membunuh sendiri. Memang sangat fenomenal. Rasulullah terbayang bagaimana sekarang 130.000 orang berhimpun di Padang Arafah. Terbayang bagaimana Yasir dulu dibunuh di Makkah. Sumayyah dibunuh di Makkah, Bilal dijemur di padang pasir. Terbayang kembali bagaimana beliau hidup bersama ibu, bersama atuknya, bersama pamannya, berjumpa dengan Khadijah, istri yang tercinta yang sayang mereka itu sudah pergi semua. Terbayang diboikot 3 tahun di Syekh Abdul Muttalib. Khadijah wafat, Abu Talib wafat, disebut dengan Amul Huzun. Kemudian pelemparan batu di Taif misalnya, itu luar biasa juga. Jadi memang bagaimana ketika beliau diperintahkan oleh Allah justru dilempari dengan batu. Dan kalau kita lihat di Sahih Bukhari juga Ustaz, hadis curhat Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, dia jawab dong. Jangan ngantuk Bu ya. Karena larut Pak, larut Ustaz. Upin dan Ipin membeli beras. Ya. Beras diantar ke rumah datuk. Para hadirin sungguhlah cerdas kecuali kalau sudah mengantuk. Allah Akbar. Jadi jangan ngantuk ya. Insya Allah. Serius ya? Jadi Terharu. Jadi waktu Rasulullah datang ke Makkah, ke Taif itu 125 km dari Makkah. Bukan disambut, dilempari dengan batu. Jadi Rasulullah mengatakan tidak ada satu pintu rumah yang terbuka kecuali mereka melempari aku dengan batu. Ya Allah. Siapa yang perintahkan Allah ke sana? Memerintahkan Rasulullah ke Taif? Allah. Dakwahi. Tapi Allah uji itu. Allah uji. Kalau Allah inginkan,
Allah cegah aja, jangan ke situ ya Muhammad. Allah pasti lihat kan? Iya. Tapi izinkannya pelemparan. Maka curhat itu kepada Allah. Jangan kepada manusia Bu ya. Jadi ngerumpit nanti begunjing. Ya Yang panjang ceritanya tapi tak selesai masalahnya kan gitu kan. Nah, ini kalau kita simak curhat kepada Allah. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Wa qillati hillati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ya rabbi ila aduwin ba'idin yatajahamuni am ila sadiqin qaribin malaktau amri. In lam takun ghadbanan alayya fala ubali ya rabbi. Wallah. Ini kadang-kadang kalau kita renungi bisa menangis Ibu. Iya. Ya. Curhat dari seorang kekasih kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kepada Engkau lah kucurahkan segala deritaku, sedikitnya kekuatanku. Lihatlah bagaimana mereka menghinakanku ya Allah. Engkau adalah Rob orang-orang yang tertindas dan Engkau adalah Robku, pada siapa aku ini akan Engkau serahkan? Pada musuh yang jauh yang akan memusnahkan diriku, atau kepada kerabat yang akan membantu dakwah? Terserah kepada Engkau ya Allah. Apapun yang Kau timpakan, asalkan Kau tidak murka ya Allah, fala ubali, Kau tak akan peduli. Beliau kembali ke Makkah dengan darah masih menetes dari tubuh beliau. Itulah perjuangan Bu, supaya kita jadi orang beriman, supaya kita nggak jadi pebegu, supaya kita nggak hanya apa. Nah, bapak saya dulu, ayah saya waktu kecil pebegu. Dapat hidayah, kita bersujud kepada Allah. Ya, supaya kita mendapatkan hidayah yang luar biasa. Jadi Hajatul Wada itu memang seperti itu. Dihadir oleh 130.000 orang, terkenang lagi dakwah di masa lampau. Ya, bahkan sebelum Hajatul Wada itu Rasulullah SAW berperang ya, kita jumlahkan semuanya baik ghazwah maupun sariyah. Ghazwah itu perang besar atau sariyah itu perang kecil ya, maka itu semuanya dijumlahkan 85 kali. Jadi ketika itulah Rasulullah SAW berkhutbah terakhir kalinya, dan memang betul saja 3 bulan setelah itu ini kan beliau berkhutbah Zulhijjah ya. Zulhijjah itu dalam bulan Qamariyah ini kan 12 kan? 12. Nah, habis Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal 12 Rabiul Awal beliau wafat. 3 bulan berikutnya nggak lama. Nah, begitu kurang lebih. Masya Allah. Baik, pemirsa TPRI Sumatera Utara yang dicintai Allah SWT dan ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah. Masya Allah, sebuah kisah yang jarang kita dengar. Bagaimana mengharu biru kisah perjuangan Rasul mendakwakan Islam kepada kita semua hari ini. Terutama bagaimana di peristiwa Hajatul Wada. Baik, Ibunda Solihah, saya yakin di antara kita semakin penasaran. Siapa lagi ingin bertanya? Izin saya Ustadz. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Nuraina dari Majelis Taklim Jamiatul Arafah, Nuraina. Jalan Denai, Sukaramai, Kecamatan Medan Area. Izin bertanya Ustadz, apa poin-poin pokok wasiat yang disampaikan Rasulullah SAW saat berkhutbah Hajatul Wada, Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, langsung ya, Iya, Cut Raina, Medan Denai. Jadi hal yang paling menarik kalau kita saksikan, dan ini kan ditulis oleh ahli sejarah semuanya, lengkap itu. Jadi kalau kita googling pun ada itu, teks lengkapnya itu ada, khutbah Rasulullah SAW. Ya. Dan menarik adalah setiap kalimat Rasulullah SAW bicara, Rasulullah bertanya kepada para hadirin, ala hal balagtu, gitu. Apakah sudah kusampaikan? Naam ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, betul Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Rasulullah angkat kedua tangannya, Allahumma fashhad. Ya Allah saksikan, qad balagtu, aku sudah sampaikan. Ya. Jadi luar biasa memang kalimat-kalimat itu. Saya juga nggak bisa bayangkan Ustaz. Dulu tuh kan belum ada sound system. Betul. Yang 100 watt, 200 watt yang macam dipakai ibu-ibu perwiritan ini belum ada. Jadi itu disambung menyambungkan. Itu yang ngomong diulang lagi, sekarang diulang lagi. Sampai 130.000 orang mendengar secara jernih.
apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kemudian Rasulullah SAW waktu itu mewasiatkan ya. Pertama adalah tentang jangan makan riba, ya. Terus tentang jiwa manusia, jangan mudah membunuh jiwa orang. Ya, jiwa itu adalah Allah penciptanya. Harus ada alasan, misalnya dia hukum mati misalnya gitu, atau dalam peperangan, itu beda lah. Menghukum mati karena dia membunuh orang juga misalnya gitu. Tentang istri, ya, wasiat Rasulullah tentang supaya menjaga marwah istri, memberikan kasih sayang, tanggung jawab dan sebagainya. Juga tentang hati-hati terhadap syaitan, tentang rukun Islam, tentang sholat dan kalian sia-siakan, lalai, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, ya, dan tentang hisab padang mahsyar. Itu intinya daripada khutbah Hajjatul Wada itu. Nah, tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan qad nazala al-ayah. Barusan turun ayat kata Rasulullah SAW. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini kata Rasulullah telah kusempurnakan atas kalian agama kalian. Telah kucukupkan atas kalian nikmatku. Dan aku telah ridho satu-satunya agama bagi kalian, yaitu agama Islam. Kata bunyi ayat tersebut Al-Maidah ayat 3. Nangis semua sahabat tuh. Ya. Jadi dikatakan jenggot tuh sampai menetes, air matanya sampai menetes dari jenggot. Jenggot orang Arab tuh gak sama jenggot kita. Kita kan kadang-kadang biner aja nih, 0101 kan. Orang Arab tuh sampai ke bawah. Ya. Kalau kata orang Karo tuh semeter jenggotnya Ustadz, bukan semeter. Yang berlebihan itu kan. Nah, tapi panjang, itu sampai menetes dari sini. Saking nangis. Apa yang mereka tangiskan? Apa yang mereka gerungkan? Ada yang terdengar orang menggerung gitu. Karena Rasulullah SAW sudah membacakan ayat tentang Islam sudah sempurna. Pada hari ini telah kusempurnakan atas kalian agama kalian. Jadi biasanya sudah sampai kepada puncak kesempurnaan. Habis puncak tak ada lagi puncak. Habis puncak apa, Bu? Nurun. Habis puncak apa, Bu? Hah? Menurun lagi. Kalau udah puncak mana ada puncak lagi? Ya, Ibu macam nggak pernah ke puncak aja. Nah, pasti penurunan kan? Betul. Jangan puncak yang lain lagi. Ini puncak suku langit ini kan. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian. Ya, pasti turunan. Ini yang mereka tangiskan. Pasti akan ada turunan nanti, pelemahan daripada Islam. Itu yang mereka tangiskan. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, taraktu fikum amraini. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman. Kalian tak akan tersesat selama-lamanya. Lan tu kalimat nafi maknanya abada. Beda sama la. Turidu ta'am, turidu syab, la. Itu sebentar aja. Tapi kalau lo lapar, ayo na'am gitu kan. Tapi kalau lan maknanya abada. Walan tarda maknanya selama-lamanya enggak ridho. Jadi kalian selama-lamanya tak akan sesat jika kalian berpegang erat kepada dua perkara ini, dua pedoman ini, Al-Quran dan Sunnahku. Baca Al-Quran, Bu, pelajari, pahami, amalkan. Perjuangannya udah sangat luar biasa. Jangan kita sia-siakan. Ajari anak kita baca Al-Quran. Banyak orang udah berumur, Bu, sekarang nggak bisa baca Quran. Ya, padahal ada metode yang mudah, yang dengan saya boleh 6 kali ketemu bisa baca Quran dari nol sama sekali nggak bisa. Masya Allah. Ya, tapi punya mata bisa melihat, bisa insya Allah ya. Tapi kapan pula saya mau ngajar itu? Waktunya nggak ada biasa. Iya, Masya Allah. Jadi itulah pokok-pokok wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya karena Hajjatul Wada, haji perpisahan, kalau orang berpisah itu kan luar biasa ya. Ya, alangkah sedihnya kalau berpisah itu tak sempat mengucapkan selamat jalan. Iya kan. Kadang-kadang kita kangen sama anak, sama keluarga, ya apalagi istri, suami lah, sama orang tua itu. Ketika sudah berpisah di rumah itu kadang-kadang kelamaan tuh kayak boring aja dia. Tapi begitu dia pulang,
Makanya coming home itu, homecoming itu kan sering mengharukan. Apalagi sampai 3 tahun, 10 tahun nggak ketemu. Ya, bercucuran air mata. Cucuran. Apalagi Rasulullah SAW yang selama ini dekat, mereka dulu penyembah berhala, suka berzina, suka membunuh orang lain kan, gampang saja memperbudak manusia. Datanglah Rasulullah ini memberikan bimbingan sehingga diberi hidayah. Berperang, menderita bersama Rasulullah SAW dan sekarang mau berpisah. Ya. Jadi memang luar biasa ya kesannya. Wallahu a'lam. Masya Allah ya. Ada 2 warisan yang Rasul tinggal pada kita, yakni Kitabullah dan Sunnatul Rasulullah. Haji wada, haji berpisah. Hadirin pemirsa, kita berpisah sejenak. Kita saksikan yang satu ini. Baik pemirsa TPRI Sumatera Utara dimanapun berada dan ibu-ibu studio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semakin menarik bagaimana kisah perjuangan Rasul terkait bagaimana hikmah haji dan kurban. Kemudian kita sapa ibu-ibu sekalian, Ibunda Solihah. Masya Allah. Baik, kita lanjut ya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Ustadz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Lili Khotniar Hasibuan dari Majelis Ta'lim Ubudiyah Jalan Pancing Taduan Medan. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana kita mewujudkan pengorbanan hari ini Ustadz? Apakah Idul Adha ini adalah saatnya pesta makan daging Ustadz? Mohon Ustadz penjelasannya. Terima Pesta kasih. sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, langsung ya Bu wabarakatuh. Lili ya. Itu terbatas ya. Ya, silakan, Ustaz. Jadi kita sekarang diperintahkan untuk berkorban. Kita tidak disuruh menyembelih anak kita sebagai Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail. Kita tidak mengalami perjuangan sebagaimana Rasulullah SAW berjuang mensiarkan Islam ini. Jadi inti daripada ibadah itu, menurut para ulama, ya inti daripada saripati daripada al-ibadah itulah al-khudu' wal hub, tunduk dan cinta. Ada orang tunduk tapi dia tak cinta. Ada yang cinta tapi dia enggak tunduk. Gitu. Kalau manusia ini boleh kita contohkan. Abu Talib itu dia cinta tapi dia enggak tunduk. Dia enggak baca syahadat. Abu Talib paman Nabi sendiri. Yang sedih banget Rasulullah sampai wafatnya enggak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kelihatan kayak tunduk masuk Islam, tapi dia tidak cinta. Istri yang macam begini pun tak enak Bu. Ada yang dia cinta tapi nggak tunduk. Dia bilang dia cinta. Nah, tapi disuruh ngapa-ngapain nggak mau. Maunya hepeng sama fulus saja. Nah, ada yang dia tunduk aja tapi nggak cinta. Nah, ini juga bahaya. Iya kan? Ini juga bahaya. Ya, yang bagus tuh istri itu tunduk dan cinta. Allah juga seperti itu. Jadi dalam ibadah ini mesti tunduk dan cinta. Jadi diperintahkan laksanakan. Nah, salah satu bukti innahu la yatadzawwaqu ni'matut tahiyah illa man innahu la yatadzawwaqu ni'matut ta'ah illa man tadzawwaqu ni'matut tadhiyah wa innahu la yatadzawwaqu ni'matut tadhiyah illa man tadzawwaqu ni'matul ikhlas. Seorang tak akan merasakan bagaimana nikmatnya taat kecuali dia merasakan nikmatnya berkorban. Nah, seseorang tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya berkorban kecuali dia merasakan nikmat ikhlas. Jadi intinya itu taat itu keikhlasan. Dan cinta itu mesti berkorban. Ya, kata Hasan Al-Bushiri,
Wal hubbu ya'taridu alladzatu bil alam. Dan cinta dapat menghilangkan segala rasa sakit. Makanya belum menikah nih kawin. Ya. Karena cinta dapat menghilangkan segala rasa sakit. Orang kalau berdua tuh lebih tahan Bu menghadapi derita. Ya. Kalau sendiri melantaklah sendiri kita kan gitu. Tapi berdua tuh bisa berbagi. Ya kan ada lagunya tuh. Pagi makan, sore tiada. Tapi kalau begitu pun nggak mau juga itu. Enak aja pagi makan, sore tiada. Ya, jadi cinta itu mesti berkorban. Dan berkorban itu mesti ikhlas. Jadi inilah wujud kita cinta kita kepada Allah. Kita berkorban, cinta kepada Allah dan taat kepada Allah dan berbagi. Orang takwa itu peduli. Coba lihat surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah engkau menuju ampunan dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya diberikan pada orang-orang yang takwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, kalimat alladzi ini itu menjelaskan tentang uiddat lil muttaqin, tentang muttaqin itu. Dia berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah. Kalau kita mampu jalan. Gitu, ya. Jadi orang takwa itu peduli, nggak acuh tak acuh. Dia tidur dalam kekenyangan, tetangganya tidur dalam kelaparan. Nah, itu bukan orang beriman, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi itulah wujudnya kita sekarang hanya disuruh potong seekor kambing atau 1/7 dari seekor sapi atau lembu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik Ustadz, Masya Allah, penjelasan yang semakin mendalam. Baik, Ibunda Soliha. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Bunda. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dari Majelis Taklim Jamiatul Arafah, Jalan Denai, Sukaramai, Kecamatan Medan Area. Begini Ustadz yang akan saya tanyakan, mengapa kita ini harus berhaji? Ustadz, dan juga berapa kali abdolnya? Ada itu, sedangkan kita mampu Ustadz. Jadi itulah pertanyaan saya Ustadz. Mohon dijawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Siti Khadijah nih, ingatnya ini karena istri Rasulullah Khadijah. Khadijah, Masya Allah. Bu Siti Khadijah tahu nggak Khadijah panggil Rasulullah seperti apa? Panggilnya ya Habibi. Bibi, Khadijah Bu. Khadijah. Coba Ibu dengarkan dulu. Ibu namanya Khadijah. Jadi Rasulullah dipanggil oleh Khadijah dengan ya Habibi. Ya Habibi, ya Habibi. Artinya apa Bu? Duhai kekasihku. Allah. Duhai kekasihku. Itu udah 55 tahun usia beliau Khadijah panggil Rasulullah ya Habibi. Yang Ibu sebut Aisyah itu Rasulullah manggil Aisyah dengan ya Humaira. Jangan dicampur aduk. Bedo itu kajinya Bu. Ya Habibi. Jadi nanti ibu-ibu pulang ke rumah panggillah suami itu dengan ya Habibi. Ya Allah. Ya Habibi, ya Habibi. Ada lagunya. Sampai kata di rumah kata bapak-bapaknya, oh istriku, ya bini aku setelah ngaji dengan Ustadz Sembiring buang tabiatnya dia. Karena nggak biasa selama ini oi macam kena pentoh aja itu. Insya Allah. Jadi gitu ya. Nah, Siti Khadijah ini tentang Khadijah dulu kita bahas tadi karena terkait juga. Nah, wajibnya haji itu cuma sekali Bu Siti Khadijah. Kalau kita haji lagi itu sunnah hukumnya. Cuma macam begini orang ramainya, ya udahlah sekali aja cukup lah. Yang antri pun udah panjang. Ada di sini berapa? 20 tahun, 14 tahun. Nah, belasan tahun. Di Sulawesi Selatan ada yang sampai 30 tahun. Betul. Jadi tiap hari orang rame, tiap tahun rame. Jadi kalau ada kelebihan umroh saja. Kasih kesempatan, memang jutaan orang yang hadir itu.
Bingung juga pemerintah Arab Saudi itu untuk memberi makan ya kan. Setiap hari WC aja kayak antri makanan dan seterusnya. Dan jadi saya teringat ada satu kisah Le Grand Voyage. Jadi kisah ini mengambil dari perjalanan Ibnu Sabil Ibnu Battutah. Tahu Ibu Ibnu Battutah itu? Mengembara. Beliau berjalan dari Maroko pergi haji itu, ya, mengembara sejauh 5.156 km ke Makkah dari Maroko itu. Itu kan Maghribi itu, daerah paling barat sana. Nyebrang sampai di Spanyol. Dari situ beliau jalan dan itu pernah dirampok, pernah ditawan oleh bandit, pernah bergaul dengan orang-orang soleh, itu Ibnu Battutah. Tapi sempat juga dia Ustaz, 2 kali nikah selama perjalanan. Luar biasa juga. Ya, kalau jalan lagi jadi 4 itu Bu ya. Allah. Masya Allah, Ibnu Battutah. Jadi film Le Grand Voyage ini itu ditulis oleh Ismail Faruqi yang namanya itu ya. Bercerita tentang seorang ayah sama anaknya yang pergi haji dari Perancis ke Makkah. Itu mengendarai ini filmnya sedih. Mengendarai mobil yang anaknya anak kesayangan kayaknya dibawa. Itu dengan berbagai macam rintangan, pernah dirampok orang, dicuri orang juga di jalan. Nah, ujung-ujungnya ayahnya itu wafat ketika berdesak-desakan di tawaf lagi sa'i gitu ya. Wafat ayahnya itu. Tragis, orang-orang menangis melihat film itu. Nah, satu hal ketika ditanya oleh anaknya, Pak, kenapa Bapak ngotot sekali untuk pergi haji? Bapaknya itu udah tua, kakek-kakek itu. Nah, kemudian bapaknya membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim, surat Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Ya. Jadi dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji jika dia mampu. Paling tidak sekali itu dia harus berhaji. Jadi kalau aku nanti ditanya di padang mahsyar, aku bisa jawab. Apakah engkau sudah pergi haji? Saya sudah pergi haji. Jadi upayakan sedapat mungkin. Walaupun lama antriannya mau 30 tahun daftar. Siapa tahu tahun depan berangkat. Ya, itu panggilan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, wallahu a'lam. Baik. Lanjut Ustaz ya. Waktunya sudah selesai. Sudah bisa. Ya. Masya Allah ya. Jadi paling tidaklah kita ambil ya sedikit Baik, aja Ustaz. setengah Closing menit. statement dari Ustaz. Statement terakhir bahwa hikmah daripada haji dan kurban baik Nabiullah Ibrahim maupun Rasulullah SAW adalah pengorbanan perjuangan Islam nih supaya mensyiar. Nggak ada ngambek-ngambek Bu ya, Bu Lilis ya di jalan Allah ini nggak boleh ngambek-ngambek. Maafin ngambek fitri ke dakwah. Yang ngambek-ngambek di jalan dakwah ini. Betul. Ini nggak cipika-cipiki, ibu-ibu perwiritan cemburu. Sama aku tak cipika-cipiki. Ya Allah. Sama ibu itu ribut soal ini aja. Kalau Rasulullah berjuang berdarah-darah sama istri, sama keluarga, ada yang meninggal, syuhada Uhud, ada 70. Luar biasa. Ya. Jadi jangan ngambek-ngambek lah dalam berkorban. Kadang-kadang berkorban perasaan, kadang berkorban harta, tenaga, bantu dakwah ini. Betul. Ya, bantu dakwah ini, bantu syiar Islami. Itu dengan pengorbanan. Jangan ngambek-ngambek lagi Bu ya. Bukan ibu di sini yang di Afrika. Demikian Ustaz. Baik Ustaz, akhirnya waktu juga menjadi wadah kita Ustaz. Ya. Berpisah juga kita, wadah juga. Dengan kesimpulan, artinya makna haji atau hikmah haji dan kurban ini sampaikan Ustaz Tib bahwa hadirnya ada khudu dan al-hub. Rasa tunduk patuh dan cinta kepada Allah SWT yang mengakhirkan pengorbanan. Semoga kita semuanya mampu memetik hikmah haji dan kurban, yang kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat Bu. Salatullah